Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada pagi yang cerah ini kalian semua berada di dalam keadaan yang sehat. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rukun haji. Namun sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang kita akan lanjutkan dengan Bapak menjelaskan tentang rukun haji. Untuk itu, kepada anak-anak sekalian, Bapak harapkan untuk tenang dan menyimak apa yang akan Bapak sampaikan. Rukun haji merupakan serangkaian perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji yang tidak dapat diganti dengan yang lain. Apabila salah satu rukun haji ada yang tidak dilaksanakan, maka haji yang dilakukannya batal dan harus diulang kembali tahun depan. Rukun haji ada 6. Yang pertama, ihram. Ihram adalah berniat memulai melakukan haji dengan menggunakan pakaian ihram yang terdiri atas 2 helai kain putih yang tidak dijahit bagi laki-laki, dan bagi perempuan menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Rukun haji yang kedua yaitunya wukuf. Wukuf adalah tinggal di Arafah sejak matahari tergelincir pada tanggal 9 Zulhijjah atau yang dinamakan dengan hari Arafah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Rukun haji yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf ini adalah hal yang kita lakukan yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Namun untuk tawaf ini juga ada pembagiannya. Yang pertama, tawaf umrah, yaitu tawaf yang menjadi salah satu rukun umrah. Yang kedua, tawaf haji, yaitu tawaf yang menjadi salah satu rukun haji dan dikerjakan sesudah jumrah Aqabah. Yang ketiga, tawaf qudum, yaitu tawaf bagi orang yang datang ke Mekah.
Yang keempat, tawaf wada, yaitu tawaf selama tinggal bagi orang yang hendak meninggalkan Makkah. Dan yang terakhir, tawaf sunnah, yaitu tawaf yang sunnah dikerjakan setiap waktu sebanyak-banyaknya. Jadi, tawaf sunnah ini dapat dikerjakan pada setiap waktu dengan sebanyak-banyaknya dan tiada batasan atasnya. Kita lanjutkan. Yang keempat, rukun haji yang keempat adalah sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Rukun haji yang kelima yaitu tahallul. Tahallul ini adalah keadaan seseorang yang telah dibolehkan atau dihalalkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram. Tahallul ditandai dengan mencukur rambut paling sedikit beberapa helai. Dan untuk rukun yang terakhir yaitunya tertib. Menertibkan rukun-rukun yang telah disebut, yakni mendahulukan yang terdahulu secara urutnya, dan tidak boleh kita melakukannya dimulai dengan sa'i dulu misalnya, atau wukuf dulu misalnya. Jadi intinya rukun haji ini harus kita lakukan sesuai dengan aturan dan berurut. Yang pertama, ihram kita lakukan. Yang kedua, setelah itu baru wukuf. Yang ketiga, baru tawaf. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, tahallul. Dan yang keenam itu baru dinamakan dengan tertib. Jadi anak-anak, sepanjang penjelasan yang Bapak sampaikan tadi tentang rukun haji, Bapak harapkan kalian dapat untuk menerima dan memahami apa yang Bapak sampaikan. Jadi, kalau ada dari anak-anak Bapak yang merasa ragu tentang rukun haji yang telah Bapak sampaikan, silahkan anak-anak Bapak untuk bertanya. Untuk rukun kali ini telah selesai Bapak jelaskan. Mudah-mudahan anak-anak sekalian paham.